Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk mencari inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkan. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita seperti inilah di channel Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya kedatangan tamu, dia itu anak kuliahan, tapi katanya dia cuti, dia juga emang ngambil kelas karyawan, tapi sekarang dia lagi kerja juga, tapi katanya pekerja juga ada mungkin ya, something happening to you or to him. I don't know and I don't understand. Pokoknya kita akan sharing bersama dia. Oke, dia namanya Kang Erwin. Wilujeng Wengi Kang Erwin. Wilujeng Wengi. Oke, siap. Tapi sebelum saya bertanya-tanya atau sebelum Kang Erwin juga berbagi tentang problemnya atau inspirasinya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Makanya subscribe dulu ya, menonton subscribe dulu. Dan jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Kang Erwin. Yo, Bang. Ini namanya batuk ya, bukan? Corona, Bang. Bukan pertanyaan. Oke, di sini alhamdulillah sebenarnya tamu itu banyak banget ya. Ada Kang Raffi. Aduh, jadi gatal banget ya tiba-tiba ada sangkut. Ada temennya Kang Raffi, lupa belum nanya, tapi sama-sama sedaerah. Ada Kang Randy juga, ada Kang Rizal juga, punya thank you so much udah mau datang ke sini. Tapi ini nih, harus saya Corona, Bang. Corona. Ini ada samping. Karena tadi enggak batuk. Oke. Kang Erwin. Iya, Bang. Katanya kamu kuliah ngambil kelas karyawan. Jurusan apa? Jurusan informatika. Informatika. Suaranya bisa lebih keras lagi? Informatika. Oke, informatika ya. S1 atau D3? S1. Tapi kenapa kamu sekarang ngambil cuti? Ya, mungkin karena beberapa problem. Seperti apa problemnya? Seperti jujur, Pak. Oh iya, jujur Keuangan. Oh, keuangan. Oh, jadi keuangan ya mungkin ya. Bukankah kamu itu kuliah sambil kerja? Tapi Ya. kenapa harus ngambil cuti? Aneh ya. Mungkin bagi dia agak aneh sih sebenarnya. Tapi bahkan ada lagi yang kasusnya lebih aneh mungkin. Udah kuliah beberapa semester tiba-tiba dia ngulang lagi ke pindah kampus. Ada juga yang seperti itu. Tapi entahlah kita tanya ya, kenapa bisa seperti itu. Oke, kenapa gitu? Kamu itu kan bukannya kamu tuh kelas karyawan, kamu tuh kuliah sambil kerja. Masa ada masalah problem? Emang kehidupan kamu gitu gimana gitu keuangan? Sebenarnya waktu itu lagi kerja, cuman ada problem di tempat kerja, jadi Oh, di tempat kerjanya resign. ya, jadi di tempat kerjanya resign. Jadi gara-gara resign di tempat kerja sehingga jadi ikut-ikutan cuti juga ke kuliahnya. Ngepek. Ada efek. Lain kali kalau kalian seperti itu, sebisa mungkin kalian tuh harus mencari alternatif yang lain ya. Ketika kita resign di tempat kerja, tapi sebisa mungkin diusahakan si kuliahnya jangan ambil cuti gitu. Oke, Jangan sebisa ditiru, mungkin, ya. guys. Tapi kalau misalnya sama, ya whatever lah. Oke. Sekarang kerja di mana? Di salah satu lembaga? Salah satu lembaga. Oke, nyaman? Disebut nyaman enggak, tapi gimana ya? Tapi menjalaninya? Ya, tapi harus Udah menjalani. berapa lama? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun lah. Oke. Kamu kakinya jangan ke atas kan, Oh, santai, iya. kalem. Oke. Jadi kakinya gitu nggak ada rengdeg, nggak ada rengdeg. Oke. Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Barusan kata kamu itu kurang begitu nyaman. Kurang begitu nyaman ya. Apa yang membuat
kamu begitu gak nyaman gitu di dalam lembaga itu, emang kenapa? Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bikin jadi gak nyaman lah. Mungkin bisa disebutkan biar teman-teman juga tahu. Ya kayak sudah kayaknya beda visi sama atasan. Oke. Atau mungkin karena lingkungan sekitar yang membuat jadi kerjanya itu jadi kurang nyaman lah gitu. Oke. Biasanya ketika kita bekerja di tempat yang mungkin kurang nyaman, biasanya itu di antaranya itu mungkin faktor seperti ini. Saya keahliannya A, tapi saya bekerja di B, mungkin seperti itu. Kamu apakah termasuk orang yang seperti itu? Kamu keahlian mungkin informatika atau kerjanya itu, tapi kamu tidak menggeluti dunia informatika atau begitu, atau gimana? Masih ada hubungannya sama, bukan informatika sih, lebih ke komputer. Lebih ke komputer ya. Ada hubungannya. Cuman kalau kerja mah gimana ya? Kalau saya mah gimana yang ada aja. Kalau kerja mah nggak muluk-muluk harus saya jurusan ini tapi kerja juga harus di situ. Oh, enggak seperti itu. Nggak harus gitu. Jadi multi talent ya. Iya. Oke, sip. Yang penting apa itu? Realistis aja lah. Yang penting ya menghasilkan lah gitu. Yang penting oke, menghasilkan. Betul ya. Emang salah satu tujuan kerja itu ya dia dapat imbalan di sini. Oke, selama kamu 2 tahun kurang ini, ketika bagaimana cara kamu untuk menghadapi sesuatu yang kurang nyaman seperti itu? Apakah kamu memaksakan? Pokoknya saya apapun yang terjadi, meskipun aku tahu di sana itu kurang nyaman, tapi ya apa boleh buat. Akhirnya kamu menjalaninya saja tanpa ada unsur untuk menikmati pekerjaan kamu. Atau gimana ya? Bagaimana cara kamu gitu? Ya lebih ke gimana ya? Atau mungkin terpaksa kamu itu bekerja karena kurang nyaman, akhirnya kamu merasa terpaksa, atau karena kamu itu kurang nyaman tapi kamu kerja terus-terusan sampai 2 tahun kurang ini karena kamu butuh dengan yang namanya materi, atau gimana? Lebih ke gimana ya? Gimana apanya? Pak? Gimana Pak? Bagaimana cara kamu? Ya cara kamu nih ya. Gila tadi. Jelek banget. Oke. Bagaimana kamu kan barusan bilang bahwa kamu itu kerja udah hampir 2 tahun kurang. Kata kamu bahwa di pekerjaan kamu kurang begitu nyaman. Nah, bagaimana cara kamu untuk menghadapi ketidaknyamanan itu? Sebenarnya kan ini udah hampir 2 tahun kata kamu. Iya betul. Lebih ke apakah kamu itu terpaksa karena emang hanya yang dibutuhkan oleh kamu itu adalah materi? Bukan sih. Atau gimana gitu? Atau ada aku malu nih, aku ini kerja itu karena dibawa sama seorang, masa kalau aku resign takutnya jadi malu-maluin orang yang telah membawa aku, atau gimana? Ya mungkin salah satunya karena itu juga faktor yang terakhir tadi, sama gimana ya, kalau keterpaksaan sih lebih ke menerima. Menerima Kan kalau keterpaksaan mah gimana Pak ya, kesana teh kayak yang benar terpaksa terus tidak mau menjalani kan. Tapi selama ini pekerjaan kamu di mata atasan atau di mata teman-teman yang lain bagus atau enggak? Kalau masalah kerja, kinerja kamu kira-kira menurut sudut pandang mereka? kalau menurut sudut pandang mereka ada yang bilang bagus. Nah, soalnya kalau nggak bagus itu bukan sombongnya Pak ya. Oke. Kalau nggak bagus nggak akan gimana ya, nggak akan nyuruh lagi lah gitu. Oh iya. Kalau nggak bagus, sama mungkin nggak akan dipertahanin juga. Kalau kinerja saya kurang gitu. Tapi karena kamu kurang begitu nyaman dan mereka membutuhkan kamu, dan sampai titik ini kamu tetap menjalaninya saja tanpa menikmati apa yang kamu jalani. Kurang menikmati sih. Oke bro, bagaimana cara dia harus bersyukur gitu, sementara dia bekerjanya gak pernah menikmati karena ya ada rasa kurang nyaman. Tapi kalau menurut sudut pandang saya, ketika kita gak nyaman, lebih baik kita meninggalkan saja lah, kita mencari pengganti yang lain. Karena begini, kalau kita menjalaninya saja berarti itu kita seolah-olah gak ikhlas, kita seolah terpaksa sih sebenarnya. Kalau kamu gak ikhlas itu
kamu tuh bagaimana mungkin mau mendapatkan pahala gitu dari sang pencipta kalau kamu gak menempuh jalan keikhlasan. Gak berkah gitu ya. Ya masih kayak gitu. Oke, jadi untuk soal materi baik-baik saja, untuk relasi teman-teman kamu juga baik-baik saja, atasan kamu juga emang Pak NPC itu gimana? Kalau Atau sempat kadang-kadang musim-musiman, kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. nah, lebih ke musim-musim. Musim-musiman. Oh, jadi mungkin mood-moodan ya. Ya, Kalau lagi baik mungkin baik ke karyawannya atau ke kalau bawahannya gitu maksudnya. Kalau lagi baik ya kadang mungkin sifat. Sifat lebih ke sifat dia yang kayak gimana ya? Kayak yang kayak mungkin gimana? kurang bisa menghargai kinerja seseorang. Kurang bisa mungkin. Ya, mungkin mungkin bapak atasannya Kang Erwin, saya juga gak tahu, saya juga gak dikasih tahu punya. Oke. Terus pesan-pesan kamu kepada teman-teman kamu ya yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan seperti kamu. Kamu mendapatkan pekerjaan tapi kamu kurang nyaman dan kamu ingin mencari yang lain. Tapi di luar sana banyak sekali teman-teman kamu sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman kamu yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan? Lebih ke sabar sih kalau dalam mencari. Kalau dalam mencari lebih ke sabar, sama kalau gimana dapat enggaknya Pak, biasanya karena tekad sih. Tekad ya, jadi biasanya ada niat ya. Iya, kalau niat pasti bakal dapat. Kalau menurut saya sih mungkin sudut pandangnya itu ketika orang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, mungkin diantaranya itu karena emang kurang kesungguhan hati ya. Betul. Kalau sungguh-sungguh apapun yang terjadi juga, meskipun hujan badai menerjang, angin kencang menerpa, betul. Oke, pasti dia akan ya aku harus bisa. Ya, betul. Di antaranya juga biasanya suka ada planning ya. Oke, aku bulan depan aku harus kerja. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya planning, kadang-kadang santai aja lah, santuy. Karena orang-orang juga sekarang apalagi lagi masih COVID-19, jadi masih zaman rebahan gitu. Ya, iya. Oke. Cuman banyaknya orang itu kayak yang banyak berdoa tapi kurang ikhtiar. Oke. Artinya jadi kita harus seimbang ya, antara doa seimbang. dan berusaha ya, antara doa dan ikhtiar. Oke. Punya Instagramnya Kang? Ada. Apa? Erwin STRN. Ada underscore atau gimana atau enggak? Enggak ada. Jadi @Erwin STRN. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen bertanya juga kepada Kang Erwin, boleh di DM aja lewat Instagramnya @ErwinSTRN ya. Gratis biaya. Oke, gak dipungut biaya. Sama kayak di channel YouTube ini, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, channel saya silakan kalian subscribe karena subscribe gratis. Gratis bro, gratis. Terus bagi teman-teman yang mau sharing juga atau berbagi tentang apapun lah, kamu jangan suka-suka untuk menghubung ke Instagram di bawah ini. Oke. Jangan lupa di follow ya. Nomor telepon. Oke. Gak usah nomor telepon, Instagram aja, enggak apa-apa. So, thank you so much ya buat Kang Erwin juga. Oke, karena udah berbagi juga, oke. Jaga kesehatan ya. Oh ya. Tadi Kang Erwin kesini udah pakai hand sanitizer, udah cuci tangan juga, dia kesini juga pakai masker. Jadi udah sesuai protokol kesehatan. Jadi kenapa kok nggak pakai masker? Udah ya, udah insya Allah negatif. Thank you so much bagi teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ke Instagram saya. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.